warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua teman-teman. Kami dari kelompok 3 kelas 3A untuk melakukan diskusi pada siang hari ini. Yang pertama, perkenalan. Saya Emang Mudrati sebagai moderator. Ada Uswatun Nufus Khairunisa sebagai notulen. M. Faiz Umar Faruk sebagai audiens. Natasha Anugrahini sebagai audiens. Rani Sita Pratiwi sebagai audiens. Devita Sari sebagai pemateri 1. Rindayana sebagai pemateri 2, dan Bagas Surya Nugraha sebagai audiens. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita masuk aja ke inti diskusi. Yang pertama, penyampaian materi oleh Devita Sari. Untuk Devita Sari, dipersilakan. Ya, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan untuk penyampaian materi yang pertama. Untuk materi yang pertama yang berjudul Limfografi Magnetic Resonance pada limfedema ekstremitas inferior. Yang pertama, persiapan pasien. Posisi pasien terlentang dengan kaki masuk ke alat terlebih dahulu atau feet brace. Yang kedua, kedua kaki menggunakan ganjalan rem pillow di bawah lutut agar ekstremitas bawah berada di posisi paralel terhadap area magnetik utama. Yang ketiga, pengambilan citra dimulai dari kaki kemudian berlanjut ke area regio inguinal pada 3 yang terpisah dan diambil secara berturut-turut. Regio kaki, segmen tungkai bawah inferior dan kaki. Regio kedua betis, segmen tungkai bawah superior dan segmen tungkai atas inferior, termasuk lutut. Yang ketiga, regio paha dan pelvis, segmen tungkai atas medial, tungkai atas proksimal hingga inguinal. Kemudian selanjutnya jari-jari kedua tungkai harus dapat terlihat dari lubang koil dan mudah untuk akses injeksi agen kontras. Dan terakhir, pembagian regio tungkai tergantung dari tinggi tubuh pasien. Pembentukan sistem koordinat. Penggunaan Cartesian Coordinate System sebagai sistem rujukan untuk dokter spesialis radiologi maupun spesialis bedah sangat penting dalam pemeriksaan MRI untuk dapat melokalisasi struktur pembuluh limfatik maupun vena. Sistem ini dibuat karena kaki adalah zona anatomis yang tidak memiliki landmark alami, sehingga sistem ini untuk mempermudah penyampaian informasi antar disiplin. Dibuat garis memanjang yang menghubungkan spina iliaka superior anterior dan sendi metatarso phalangeal 1 pada ekstremitas bawah. Kemudian kita berikan penanda yang dapat digunakan pada pemeriksaan MRI pada permukaan kulit, berbahan dasar air ataupun minyak di dalam kapsul. Di sepanjang garis tersebut, di setiap jarak 10 cm dengan arah kraniokaudal. Kemudian pada posisi pasien pada pemeriksaan ekstremitas bawah, melacak lokasi pembuluh limfa dan vena dalam perencanaan pembedahan dapat dilakukan dengan menggunakan sistem aksis Cartesian. Ditarik garis dari tulang iliaka anterosuperior ke sendi metatarsal phalangeal 1. Dengan tanda yang diatur setiap 10 cm, sistem Cartesian digunakan untuk menemukan titik pada gambar X. Lokasi eksternal atau internal, Y kranial atau kaudal, dan Z adalah kedalaman. Kemudian teknik akuisisi parameter sequence 3 dimensi T1 weighted CRA dengan supresi
lemak yang dikerjakan adalah sebagai berikut. TR atau TE 3,5 per 1,7 ms. Flap angle 25 derajat, field of view 360 cm kali 320 cm. Matriks 300 kali 256 slice 55 sampai 95. Ukuran voxel 1,4 mm kali 0, mm kali 0,5 mm. Waktu pengambilan adalah 3 menit. Beberapa penelitian terdahulu menyebutkan bahwa waktu 20 menit adalah waktu optimal untuk melakukan observasi sistem limfatik setelah pemberian kontras. Parameter pengambilan sekuens lainnya terdapat di tabel berikut. Parameter pencitraan untuk limfografi MR koronal pada 3 dimensi SFVP bilance TR 4,0 TE 1,9 TE 90 dengan FOV 40 kali 40 matriks 224 kali 192 ketebalan 2/1 dengan next 0,53 bandwidth kurang lebih 125. Untuk coronal 3 dimensi with spec tally inversion at lipid bilance TR 5,0 TI 2,1 TI 1 17 VI 25 FOV dengan 44 kali 44 kemudian matriks 448 kali 320 dengan ketebalan 2,8 per 1,4 dengan next 1 bandwidth-nya kurang lebih 111,1. 3 dimensi T2 wake T2 push spin echo dengan TR 2000 TE 680 FOV 40 kali 40 kemudian matriks 320 kali 224 ketebalan 3,5 per 1 dengan next 1 bandwidth kurang lebih 31,22. Pengambilan 3 dimensi di one way GR dilakukan secara berturutan pada setinggi pergelangan kaki betis, lutut, regio inguinal di menit-menit yang telah ditentukan sebelumnya pada kedua ekstremitas inferior. Kemudian, untuk memperjelas gambaran vena dapat dilakukan rekonstruksi sekuens 3 dimensi sebelum pemberian kontras dalam potongan koronal menggunakan teknik maximum intensity projection. Pengambilan MRI dapat dilakukan dalam 3 langkah. Yang pertama adalah survei dan kalibrasi yang wajib dilakukan pada seluruh lokasi yang akan diperiksa, dan 3 lokasi pada ekstremitas bawah, yaitu kaki, betis, dan paha sampai panggul. Kemudian sebelum dilakukan injeksi kontras, diambil terlebih dahulu sekuens 3 dimensi heavy T2 weighted dengan supresi lemak ataupun SFVP bilance 3 dimensi potongan koronal dengan trigger dan supresi lemak dengan mesin MRI GE. Trigger EKG diperoleh dengan peripheral gating dan waktu delay yang telah diatur berturut-turut pada fase sistolik untuk mendapatkan venogram tanpa kontras dan visualisasi yang jelas dari limfedema. Kemudian sekuens berikutnya yang diambil adalah 3 dimensi sploid gradient related echo T1 weighted dengan spectral inversion at lipid dengan spesial. Pada seluruh lokasi yang akan diperiksa, digunakan meningkatkan sensitivitas kontras, lalu menambahkan sekuens per kontras ini gambar pada pasca kontras yang akan dilakukan selanjutnya. Yang kedua, pasien dibawa keluar dari terowongan MRI dan diinstruksikan untuk tidak bergerak secara detail. 2 dokter spesialis radiologi menyuntikkan media kontras secara bersamaan, masing-masing di setiap ekstremitas, menggunakan jarum kecil secara berurutan ke aspek dorsal, celah antara 2 jari. Kemudian yang terakhir adalah pengambilan gambar secara berulang di lokasi pertama pada menit ke-5 dan menit ke-30 dan ke-45 setelah injeksi media kontras.
Lokasi-lokasi berikutnya diambil secara berurutan setelah lokasi yang pertama pada waktu yang telah ditetapkan. Tiap sekuen 3 dimensi SSVP Bilance membutuhkan waktu sekitar 3 menit dan tiap sekuen 3 dimensi Sploit Gradient Relates Echo T1 Weighted membutuhkan waktu sekitar 3 menit dan 50 detik. Dengan total pemeriksaan ekstremitas bawah adalah 1 jam dan 15 menit. Kemudian pemberian media kontras. Gadopenan dimeglumin merupakan media kontras paramagnetik dengan konsentrasi gadolinium 0,5 mol per liter yang biasa diperdagangkan dengan nama dagang Magnevis. Agen kontras ini tidak dimetaboliskan oleh tubuh, diekspresikan oleh filtrasi pasif glomerulus tanpa ada perubahan struktur dan menyebabkan kerusakan jaringan yang sangat kecil setelah injeksi yang tidak melalui intravena maupun pada kondisi ekstravasasi. Maka dari itu, gadopenantet tigmenulum merupakan salah satu agen media kontras yang dapat digunakan dengan aman untuk injeksi intrakutan. Pilihan kontras lainnya yang dapat digunakan adalah gadopinet dimeglumin 2 dan gadodimet. Kontras berbasis gadolinium pada ruang interstisial ini terkumpul pada sistem limfatik dan akan bersirkulasi pada saluran limfatik. Pada beberapa penelitian, ukuran jarum yang umumnya digunakan adalah yang berukuran kecil seperti 24-28 gram. Dipersiapkan campuran kontras sebanyak 5,5 ml dan 0,5 ml. MePi kafein HCI 1% atau lidocaine 1% yang dibagi menjadi 5 dosis dan diinjeksikan secara intrakutan ataupun subkutan ke aspek dorsal kedua kaki di keempat regio celah antar jari. Kemudian volume yang diinjeksikan maksimal 2 ml atau umumnya 1 ml di setiap celah antar jari. Mepivacin HCI 1% ataupun lidocaine 1% diberikan bersamaan dengan agen kontras untuk mengurangi rasa nyeri pada area suntikan. Kemudian sebagian literatur menyatakan dapat dilakukan pijatan selama 30 detik setelah dilakukan injeksi kontras. Aplikasi pemberian media kontras secara intrakutan setelah prosedur asepsi dorsal pedis. Hasil pemeriksaan data asli citra dari tiap sekuen harus dievaluasi di workstation secara 3 dimensi untuk dapat membentuk gambar 3 dimensi yang telah diproses dan diputar dalam sudut 360 derajat. Kemudian, identifikasi dan lokalisasi struktur limfatik dan vaskular dapat dilakukan dengan beberapa rekonstruksi pasca proses pengambilan gambar. 3 tipe yang paling pada MBR terutama, pembuluh limfa akan terlihat seperti tasbih dengan kaliber yang berubah-ubah, dan pembuluh vena akan terlihat memiliki kontur yang linear. Tampilan ekstremitas yang memanjang dari seluruh lokasi dapat dibentuk dengan piranti lunak untuk mempermudah visualisasi. Seluruh gambar yang telah diproses harus disimpan dalam Picture Archiving and Communication System guna memberikan akses yang mudah pada klinisi dalam melaksanakan tindakan LVA. Setelah mengelola citra dengan PICS, pelaporan tersebut dapat dibagi berdasarkan cara pengambilannya dalam menggunakan media kontras atau tidak menggunakan media kontras. Kemudian pada gambar hasil pemeriksaan di samping, limfografi MR pada ekstremitas inferior, tanda-tanda limfedema pada tungkai kiri dengan volume yang asimetris. Perhatikan pembuluh limfatik dengan ukuran kecil yang berada pada kulit dari ujung kaki. Tampak pembuluh limfatik yang dilatasi pada aspek lateral tungkai. Keberadaan tingkat keparahan atau perluasan dan ketebalan dan lokasi dari limfedema. Jumlah, diameter, arah, kedalaman terhadap kulit dari pembuluh limfatik yang terganggu dan vena di sekitarnya. Ukuran jarak terperinci antara pembuluh limfatik yang diperiksa dan vena yang direncana untuk LVI. Pola drainase limfatik tipe 1 drainase limfatik buruk atau penyengatan interstisial atau dermal backflow. Yang kedua, penyengatan difus parsial atau penyengatan
interstisial, dan vaskular hanya beberapa pembuluh limfatik yang terlihat pada area dermatoid flow. Yang ketiga, sesuai arah bila tampak penyangatan limfatik tanpa adanya dermatoid flow. Keterlambatan drainase, skor 0 tak tampak adanya drainase. Skor 1, keterlambatan berat atau penyangatan di setinggi pelvis baru tampak kurang 60 menit pasca pemberian kontras atau tidak mencapai ketinggian pelvis hingga akhir dari pemeriksaan. Yang ketiga, skor 2, keterlambatan ringan, penyangatan di setinggi pelvis baru tampak kurang dari 20 menit pasca pemberian. Skor ketiga, aliran lancar atau penyemangat pembuluh limfatik didapatkan sejak pengambilan pasca sampai pemberian kontras yang pertama atau penyengat di setinggi pelvis sudah tampak lebih 20 menit pasca pemberian kontras. Deteksi keberadaan dan menyebutkan lokasi dari limfonodi yang tervisualisasi. Keberadaan dari kontaminasi vena pada gambar yang diambil ada atau tidak ada, dan gangguannya terhadap diagnosis limfedema dan keberadaan limfangitaksia atau ada atau tidak ada. Kemudian ini hasil pemeriksaan pada menit yang ke-15, 30, dan 45, pengambilan gambar pemeriksaan limfografi. Untuk kesimpulannya, MRI dengan agen kontras gadolinium adalah teknik invasif minimal dan aman. Pemeriksaan ini pemberian informasi morfologis dan fungsional yang baik dalam pemeriksaan tunggal dan merupakan metode terbaik saat ini untuk merencanakan perawatan bedah yang optimal untuk pasien yang menderita limfedema. Dalam artikel ini dijelaskan teknik yang paling umum digunakan untuk melakukan MRI dan panduan praktis untuk mencapai gambar MRI berkualitas tinggi. Limfografi MR diyakini penting untuk diagnosis positif, diagnosis banding, dan evaluasi spesifik keparahan limfedema. Pemeriksaan ini juga dapat digunakan untuk evaluasi tindak lanjut setelah perawatan. Selain itu, MRI juga memungkinkan klasifikasi spesifik limfedema dengan kombinasi dari pembuluh limfatik dan kelainan kelenjar getah bening. Terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Oke, terima kasih. Mari kita lanjut ke pemateri kedua, Saudari Rindayana. Ya, terima kasih aku untuk materi kedua. Materi kedua merupakan materi dampak dari pemakaian media kontras MRI. Pengertian dan sejarah media kontras MRI. Gadolinium adalah zat kontras yang diberikan secara intravena untuk diagnostik MRI. Gadolinium bekerja meningkatkan intensitas sinyal dan gambaran kontras pada jaringan tertentu. Gadolinium ditemukan pada tahun 1880 oleh ahli kimia Swiss, Jean Carles. Terdapat unsur mineral yang mengandung gadolinium ditemukan oleh ahli kimia dari Swedia, yaitu Johann Godalin. Pencitraan MRI banyak digunakan sebagai alat diagnostik klinik. Media kontras pada MRI seperti gadolinium sangat penting digunakan untuk meningkatkan kualitas gambar yang diperoleh dengan pencitraan MRI. Sampai saat ini diyakini bahwa gadolinium secara efektif dapat dibersihkan dalam 24 jam dan tidak ada efek berbahaya bagi tubuh manusia. Namun studi terbaru pada hewan dan analisis klinis menunjukkan bahwa gadolinium memiliki faktor penyebab penyakit, khususnya pada anak-anak. Akumulasi gadolinium pada sel dan jaringan pada percobaan dengan tikus mengakibatkan perubahan sementara kadar besi dalam darah, mempengaruhi pertukaran kadar kalsium dalam darah, gangguan fungsi ginjal berat dan akut. Akumulasi berat gadolinium
terdeteksi pada organ limpa, paru-paru, hati, ginjal, dan yang tingkat terendah pada otak, otot, dan jantung. Tetapi ketika digunakan secara terus-menerus dapat mengakibatkan akumulasi pada otak dan kulit. Penyakit akibat gadolinium. Gadolinium biasanya erat dengan nephrotoxicity dan nephrogenic system fibrosis atau NSF dan progressive fibrosis of various organ and skin, khususnya pada pasien yang memiliki gagal ginjal kronik atau CKD. Setelah injeksi MRI, biasanya timbul ketidaknyamanan seperti rasa hangat, dingin, sensasi tertekan, nyeri pada bagian yang diinjeksi, atau dapat mengakibatkan toksitas pada paru dan pendarahan intraalveolar akut. Pusing, mual, sakit kepala, dan sensasi aneh pada indera perasa dan penciuman. Muntah, mengantuk, paratesia, gangguan penglihatan, diare, cemas, dispena, nyeri dada, dan lain-lain. Efek gadolinium pada anak. Anak-anak memiliki sistem pertumbuhan yang terus berkembang. Jarang terjadi laporan terkait efek gadolinium pada anak. Perkembangan ginjal yang belum sempurna dapat mengakibatkan terjadinya resiko yang besar. Tercatat bahwa pernah terjadi retensi otak akibat penggunaan gadolinium pada anak berusia 1-13 tahun. Sampai saat ini belum diketahui efek jangka panjangnya. Efek gadolinium pada sel mamalia, yaitu neurotoxicity of gadolinium, contohnya pada sel epitel dari tubulus proksimal renal. 2, yaitu mengakibatkan melemahnya sel saraf, dan yang ketiga melemahnya sel antibodi tubuh. Cara mengatasi. 1. Tidak melakukan banyak pemeriksaan dengan media kontras. 2. Melakukan pembaruan terhadap senyawa seperti yang tertera pada jurnal, yaitu liposome encapsulated gadolinium contrast dan the integration of gadolinium into various nanoseries. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rindayana yang telah menyampaikan materi yang kedua. Yang selanjutnya sesi tanya jawab. Yang pertama, saya buka sesi yang pertama. 2 pertanyaan dari materi yang pertama yang disampaikan oleh Mbak Devita. Silakan bagi yang ingin bertanya, raise hand. Silahkan yang mau bertanya, raise hand ya. Sudah ada yang raise hand atas nama Natasha. Saya izin bertanya. Nama saya Natasha. Ya, silakan kepada Natasha. Apa alasan diberikan tanda berupa kapsul berisi air atau minyak di tiap jarak 10 cm sepanjang jalur kartesian dari sistem limfatik? Oke, terima kasih kepada Mbak Natasha. Yang selanjutnya, penanya kedua, silakan. Kalau ingin bertanya, unmute ya. Silakan untuk penanya kedua, apakah ada? Sudah ada yang raise hand atas nama Bagas Surya.
Oke, silakan kepada Bagas Surya Nugraha. Ya, halo. Suara saya jelas nggak ya? Jelas. Oh, nama saya Bagas Surya Nugraha. Izin bertanya untuk materi PPT yang kedua. Disebutkan bahwa salah satu efek dari penggunaan gadolinium pada pemisahan MRI adalah menimbulkan retensi otak. Yang dimaksud dengan retensi otak itu apa ya? Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Mas Bagas yang telah menyampaikan pertanyaannya. Untuk menjawab dulu untuk pemateri atau yang mau menjawab untuk pertanyaan pertama. Silahkan yang mau menjawab pertanyaan dari Mbak Natasha. Ada yang resen atas nama Faiz Umar. Silakan Saudara M. Faiz Umar Faruk menjawab pertanyaan dari Mbak Natasha. Izin menjawab pertanyaan dari Natasha. Tanda yang diberikan tersebut dibuat dengan tujuan untuk melihat drainase media kontras pada limfatik agar lebih mudah mengetahui jika terjadi sumbatan di mana letak sumbatan tersebut, sehingga diberikan sebuah penanda. Tanda tersebut berupa kapsul yang berisi air atau minyak. Seperti yang diketahui, pembuatan pada MRI berdasarkan pada air dan minyak, sehingga penanda tersebut berupa air ataupun minyak. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Mbak Natasha atas jawabannya? Apakah sudah puas? Ya, sudah. Sudah, Ya, terima kasih. Oke, Mbak Natasha, terima kasih. Ya, silakan untuk penanya kedua. Siapa yang mau menjawab? Raise hand. Mohon maaf ya, audiens. Mungkin ini sedang mencari jawabannya dari pertanyaan Mas Bagas. Jadi saya tunggu berapa menit lagi ya. 2 menit lagi. Oke, apakah sudah siap? Oke, apakah sudah siap menjawab? Raise hand. Nah, ya, silakan Barani. Saya bacakan ulang pertanyaannya. Apakah dosis pemberian media kontras berpengaruh terhadap efek samping yang terjadi? Silakan Barani. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Bagas, yaitu hasil review terhadap data dan studi ilmiah yang tersedia menunjukkan bahwa gadolinium mungkin terakumulasi di otak setelah beberapa kali MRI scan. Akumulasi gadolinium di otak lebih tinggi pada penggunaan media kontras gadolinium linear dibandingkan dengan penggunaan gadolinium makrolisit. Tetapi akumulasi gadolinium terjadi pada kedua tipe. Hal tersebut berkaitan dengan kebesaran pemberian dosis pada tiap pemeriksaan dengan bahan media kontras pada MRI. Sehubung dengan informasi keamanan tersebut, profesionalitas kesehatan direkomendasikan untuk membatasi penggunaan media kontras berbahan dasar gadolinium. Menggunakan dosis efektif terendah dan menilai manfaat dari potensi risiko untuk setiap pasien sebelum pemberian dosis berulang media kontras berbahan dasar gadolinium. Telah terjadi banyak laporan kasus efek samping dari penggunaan gadolinium seperti terjadinya NSF. Bila pemeriksaan dengan media kontras harus dilakukan, maka faktor risiko prosedur harus diminimalisir. Pembelian jenis media kontras yang kurang toksik dengan dosis seminimal mungkin terjadi pertimbangan selanjutnya.
disarankan menggunakan dosis seminimal mungkin dari penggunaan media kontras non-ionik dengan isoosmolaritas atau osmolaritas rendah. Terima kasih. Apakah ada sanggahan? Tidak, Mbak. Oke, Mas Bagas, apakah sudah puas dengan jawabannya? Ya, sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Mbak Rani yang telah menjawab pertanyaan dari Mas Bagas. Oke, terima kasih atas pertanyaannya pada sesi kedua ini. Saya silakan kepada audiens yang ingin menjawab pertanyaan yang pertama dari Saudara M. Faiz Umar Faruk. Silakan raise hand. Ya, silakan kepada Mas Bagas untuk menjawab pertanyaan dari M. Faiz Umar Faruk. Sebelumnya saya akan bacakan ulang pertanyaannya. Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam penentuan bahan media kontras pada MRI, serta apa hubungan dari efek intensitas sinyal dengan pembentukan media kontras pada MRI, serta contoh bahan media kontras pada masing-masing media kontras. Plus minusnya. Oke, apakah dapat dimengerti, Saudara Bagas? Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari M. Faiz Umar Faruk. Jawabannya adalah ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penentuan bahan media kontras pada modalitas MRI. Antara lain secara nyata mempersingkat waktu relaksasi magnetik sehingga jaringan yang diperiksa dapat tampak baik sebagai area positif ataupun negatif dibanding jaringan di sekitarnya. Lalu secara biologi kompatibel dengan jaringan tubuh. Selain itu berpengaruh terhadap parameter secara efisien terutama dari segi konsentrasinya untuk memperkecil resiko adanya toksik dan tingginya dosis. Selain itu, mempunyai mekanisme kerja yang dapat mempengaruhi area tertentu dari segi konsentrasinya dibandingkan dengan area lain sehingga dapat dibedakan satu sama lain. Kemudian dapat meluruh dari dalam tubuh dalam waktu yang singkat serta mempunyai masa penyimpanan yang lama. Maka dari alasan-alasan di atas tersebut dipilihlah bahan gadolinium sebagai bahan media kontras pada modalitas MRI. Apabila ada yang ingin menambahkan jawabannya, dipersilahkan ya. Apakah sudah jelas? Oke, terima kasih Mas Bagas atas jawabannya. Bagaimana untuk Saudara Faiz? Apakah sudah puas dengan jawaban Mas Bagas? Tolong. Kontras terhadap intensitas sinyalnya gimana? Izin menambahkan jawabannya dari Bagas. Efek media kontras tersebut terhadap intensitas sinyal dapat positif dengan meningkatkan nilai T1 dan dapat pula negatif dengan menurunkan nilai T2 dengan relaxation time dengan memperbesar efek spin echo relaxation. Selanjutnya, bahan media kontras positif yaitu gandopentetat dan bahan media kontras negatif yaitu veritas yang mana memberikan efek tidak enhance pada T2, dan ini tampak pada pencitraan MRI hati dan spleen. Media kontras negatif ini dapat dimasukkan ke tubuh melalui dua cara, yaitu intravena dan oral. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Mbak Natasha yang telah menambahkan jawaban dari Mas Bagas. Bagaimana Mas Faiz Umar Faruk dengan tambahan jawaban? Sudah cukup, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Mas Bagas dan Mbak Natasha yang telah menanggapi pertanyaan dari Mas Faiz. Silakan untuk menjawab pertanyaan dari Hanifah Mustika. Oke, Mbak Rani, silakan untuk menjawab pertanyaan dari Hanifah Mustika. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Saudari Hanifah.
yaitu parestesia adalah sensasi pada kulit yang abnormal seperti kesemutan, gatal, atau mati rasa dan tanpa penyebab yang jelas. Kondisi parestesia dapat terjadi hanya sementara atau berkepanjangan itu kronis. Terima kasih. Apakah ada sanggahan? Oke, terima kasih atas jawabannya dari Mbak Rani. Silakan, apakah ada yang mau menanggapi dari jawabannya Mbak Rani? Raise hand atau langsung saja open mic. Tidak ada. Cukup moderator. Bagaimana dengan Mbak Hani atas jawabannya? Tolong open mic. Mbak Hani, tolong open mic. Silakan. Iya, sudah cukup jelas. Bagaimana? Oke, terima kasih. Kalau begitu, tidak terasa kita di penghujung diskusi dan semuanya berjalan dengan lancar. Sesi yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan akan dibacakan oleh Mbak Uswatun Nufus Khairunisa. Silakan kesimpulannya. Baik, di sini saya izin membacakan beberapa kesimpulan dari diskusi yang tadi. Yang pertama, gadolinium adalah zat kontras yang diberikan secara intravena untuk diagnostik MRI. Fungsinya untuk meningkatkan intensitas sinyal dan gambar kontras atau image kontras pada jaringan tertentu. Kemudian setelah injeksi kontras MRI biasanya timbul ketidaknyamanan pada tubuh pasien. Lalu disarankan menggunakan dosis seminimal mungkin dari media kontras non-ionik dengan isoosmolalitas atau osmolalitas rendah. Yang terakhir, hal yang harus diperhatikan dalam penentuan bahan media kontras pada MRI adalah secara nyata mempersingkat waktu relaksasi magnetik, kompatibel dengan jaringan tubuh, segi konsentrasinya dapat untuk memperkecil resiko toksik dan tingginya dosis, mempunyai mekanisme kerja yang dapat mempengaruhi area tertentu dari segi konsentrasinya dibandingkan dengan area yang lain, sehingga dapat dibedakan satu sama lain, lalu dapat meluruh dari dalam tubuh dalam waktu yang singkat, serta mempunyai masa penyimpanan yang lama. Maka untuk alasan-alasan tersebut dipilihlah bahan gadolinium sebagai zat kontras untuk MRI. Nah, terima kasih Mbak Uswatun Khairunisa atas kesimpulannya. Saya sebagai moderator berterima kasih kepada semua audiens yang telah menyukseskan diskusi pada siang hari ini. Semoga apa yang didiskusikan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.